Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah cerita ya tentang seorang anak yang bertanya kepada kakeknya, "Kek, untuk apa baca Quran kalau kita tidak tahu artinya?" Nah, jadi si anak ini mempertanyakan apa gunanya membaca Al-Quran kalau kita tidak tahu artinya. Kemudian si kakek menjelaskan dengan sebuah praktek gitu. Prakteknya bagaimana? Si kakek itu menyuruh si cucunya itu untuk mengambil sebuah keranjang yang sudah lusuh, sudah kotor di pojok rumahnya. Kemudian keranjang itu disuruh diambil oleh cucunya. Kemudian si kakeknya bilang, "Nak, ini keranjang, silakan bawa ke sungai. Kemudian ambil air dengan keranjang ini." Nah, itu keranjangnya bolong-bolong gitu. Ambil air dengan keranjang ini. Airnya harus sampai ke ember di sini. Kemudian dilaksanakan oleh si cucu itu. Dia pergi ke sungai, kemudian ngambil air. Ternyata pas sampai ke rumah, airnya tidak ada. Karena memang keranjangnya bolong-bolong gitu. Kemudian kata kakeknya, pergi lagi. Nah, si anak pergi lagi ke sungai. Kemudian karena dia berpikir, kalau lebih cepat, airnya itu lebih cepat sampai ke rumahnya. Kemudian si anak itu berlari. Dan sampai ke rumah, itu kosong lagi. Habis airnya. Terus berulang. Kemudian si anak menyerah, capek gitu. Kayak, ini apa gunanya gitu. Apa gunanya? Karena ini bolong-bolong keranjangnya. Kalau ngambil air ya pasti nggak bakal sampai ke ember ini. Kemudian si kakek bilang begini, "Coba lihat, perhatikan keranjang yang kamu bawa tadi. Tadi kamu ambil di pojok rumah itu kondisinya bagaimana?" Kata si anak, "Kusam, banyak debunya, kemudian juga kotor, kek." Nah, kata si kakek, "Sekarang bandingkan dengan sekarang. Bagaimana kondisi dari keranjang ini?" Nah, kemudian si anak itu bilang, "Jadi bersih, kek. Ini kotor-kotornya jadi hilang, kemudian tidak kusam lagi, lebih bercahaya gitu ya. Bersih lah, intinya bersih." Nah, kemudian si kakek bilang gini, "Nah, seperti itulah kamu membaca Al-Quran. Walaupun kamu tidak mengetahui artinya, tapi mudah-mudahan Al-Quran itu bisa membersihkan karat-karat di dalam jiwamu. Bacaan Al-Quran itu bisa membersihkan kotoran-kotoran di dalam jiwamu." Kemudian si anak itu manggut-manggut, paham juga ya. Nah, jadi jawaban si kakek itu terhadap pertanyaan si cucunya, untuk apa kita baca Al-Quran kalau kita tidak paham artinya? Nah, dijawab dengan praktek tersebut. Nah, teman-teman, ini cerita, ini bagi saya sangat terkesan gitu ya. Satu, bagaimana kita di dalam menjelaskan sesuatu yang abstrak kepada anak kecil, maka sesuatu yang abstrak itu harus disampaikan, dicontohkan di sesuatu yang nyata. Karena bagi anak kecil itu sesuatu yang nyata itu lebih mendalam, lebih membekas dalam jiwanya. Nah, ini pendekatan dari si kakek ini sudah tepat gitu. Nah, ini bagi guru ataupun bagi ustadz, bagi siapapun, ketika berdakwah, ketika mengajar, nah, mencontohkan sesuatu yang konkret untuk hal-hal yang abstrak, ya tentu dengan batas-batas tertentu ini lebih mengena gitu ya, lebih mengena sehingga anak itu bisa menyimpulkan sendiri gitu. Kemudian yang kedua, pelajaran dari cerita tadi adalah bahwa dengan membaca Al-Quran, selain kita mendapatkan pahala gitu ya, kemudian ya mudah-mudahan itu sekali lagi itu menjadi obat bagi karat dalam hati kita, menjadi wasilah ketenangan kita. Karena ini janji Allah ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang, dan membaca Al-Quran adalah salah satu bagian dari zikir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.